Hai gamers, balik lagi di konten Hero Franco. Di episode Franco ke-32 ini, aku mau bagikan tutorial Franco gimana cara main Franco yang bagus. Aku mau bagikan emblem dan build Franco terkuat yang bisa bikin hero Franco kalian darahnya tebel, defense-nya kuat. Buat teman-teman jangan lupa untuk di like video ini, di share video ini ke teman-teman kalian, dan yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe di bawah sama pencet gambar belnya. Di sini sebelum ke cara mainnya, aku mau bagikan emblemnya dulu. Aku biasanya pakai emblem tank. Kenapa? Karena bisa ningkatin darah, defense, sama pemulihan darah. Sehingga darahnya makin banyak, defense-nya hero Franco makin kuat, dan efek healing darah hero Franco saat berkurang ini bertambah. Jadi yang awalnya nggak ada efek heal, hero Franco ini kan nggak punya efek heal tuh, pasif dan lain-lainnya. Jika kalian pakai emblem tank, ini bisa ningkatin efek pemulihan darahnya ke hero Franco. Jadi yang awalnya nggak ada efek heal menjadi ada efek healingnya. Untuk talentnya aku pakai agility yang bisa ningkatin movement speed, kemudian wilderness blessing juga bisa ningkatin movement speed saat hero Franco berada di area jungle sama sungai, dan talent concussive blast bisa ningkatin damage tambahan ke hero Franco. Jadi pas nggunain basic attack kayak ada muncul ledakan sedikit tuh di hero Franco. Nah, itu merupakan efek dari talent concussive blast ini. Kemudian untuk build dan itemnya bisa kalian pakai yang pertama itu magic boots, karena sepatu ini bisa ningkatin movement speed sama pengurangan cooldown yang membuat rotasi jalannya hero Franco ini nambah cepet. Kalau jalannya cepet, rotasinya pun lebih cepet, yang membuat hero Franco lebih cepet untuk membantu teman satu tim kalian. Kenapa? Karena hero roamer ini sukanya jalan-jalan, guys. Jalan-jalan satu map di Land of Dawn itu kalian kelilingin lah, yang membuat hero Franco harus punya efek movement speed yang tinggi. Kemudian bisa ningkatin pengurangan cooldown yang membuat durasi cooldown ultimate hero Franco lebih cepat lagi. Kalau cooldownnya cepet, kalian bisa gunain ultimate-nya lagi dan gak menunggu waktu yang lama, bisa kalian pakai lagi. Item yang kedua yaitu Dominance Ice. Kebetulan di sini kita melawan Marksman yang notabene itu serangannya cepet. Item ini cocok banget kalian pakai. Membuat efek attack speed yang dimiliki sama hero musuh ini nggak maksimal. Jadi efek attack speed hero musuh ini dikurangi efeknya, yang membuat hero musuh, hero marksman ketika ketemu sama Franco ini serangannya nggak begitu cepet serangannya dikurangi gitulah. Dominant Ice ini nambahin kapasitas mananya nambah banyak, defense-nya makin kuat, dan efek movement speed-nya jadi lebih cepet, yang membuat hero Franco rotasinya tambah cepat lagi, jalannya lebih cepat tentunya. Wah, ini sangat bagus banget buat kalian pakai item Dominance Ice ini, terutama saat hero kalian ini ketemu sama hero seperti Angela, Alpha, Uranus, Florin, pokoknya tipe-tipe hero healing atau hero yang memiliki efek pemulihan darah yang deres. Item berikutnya kalian bisa pakai Anticucuires. Anticucuires ini cocok kalian pakai untuk ningkatin defense hero Franco dari serangan-serangan physical damage hero musuh. Karena item ini bisa nambahin physical defense, kemudian nambahin kapasitas darahnya nambah banyak, dan memiliki tambahan efek pemulihan darah yang membuat efek healing darah kalian ini nambah banyak, yang membuat nantinya saat darah hero Franco ini berkurang, efek pemulihannya lebih cepat lagi. Kalau efek pemulihan darahnya cepat, bisa
darah hero Franco ini penuh dengan cepat juga. Jadi yang awalnya darahnya berkurang setengah, jadi bisa full lagi tanpa menunggu waktu yang lama. Lanjut kita ke Guardian Helmet. Nah, Guardian Helmet ini yang paling gue suka dari item ini, yaitu bisa ningkatin darah yang banyak, membuat kapasitas darah hero Franco nambah banyak lagi dibandingkan sebelumnya, karena bisa ningkatin 1000 darah, yang membuat total maksimal darah hero Franco ini nambah banyak lagi. Kemudian bisa ningkatin efek pemulihan darah, yang membuat efek healing hero Franco ini banyak, tambah terus lagi efek pemulihan darahnya. Wow, ini build udah build darahnya tebel, build healingnya deres, sangat recommended sekali kalian pakai. Item berikutnya yaitu kalian bisa pakai yang namanya Athena Style. Athena ini bisa ningkatin magic defense, yang membuat hero Franco saat menerima magical damage dari hero musuh ini darahnya nggak berkurang banyak. Jadi misalkan nih kalian ngelawan hero Parsia, pas itu kalian nggak pakai item magic defense sekalipun, ini sekali ngeluarin damage hero Parsia itu tadi, ini darahnya hero kalian ini berkurangnya banyak. Jadi kalau kalian pakai ini item Athena Shield ini, sekali hero musuh ngasih damage, ini membuat darah hero kalian ini berkurangnya nggak banyak-banyak seperti tanpa menggunakan item magic defense itu tadi. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau penjelasanku ini kadang ribet, kadang harus ini harus itu, ya supaya teman-teman lebih paham apa yang aku jelasin saat ini. Jadi buat kalian kalau ada saran, kritik ataupun masukan, atau kalian punya rekomendasi build hero Franco sendiri, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke Athena tadi ya. Untuk Athena ini nambahin darah juga, kapasitas darahnya hero Franco nambah banyak lagi, dan efek pemulihan darahnya juga nambah, yang membuat efek healing darah hero Franco ini nambah terus, nambah cepat. Untuk item yang terakhir kalian bisa pakai Immortality. Kenapa sih aku pakai Immortality ini? Soalnya Immortality dia mempunyai pasif Resurrect atau hidup kembali. Jadinya hero Franco ini ada nyawa tambahan. Saat hero Franco ini tumbang, ada nyawa tambahan, ini nggak jadi tumbang. Nggak jadi tumbang ini saat efek immortalnya aktif, ini bisa ningkatin darah juga, yang membuat hero Franco bisa kabur dari serangan musuh, ataupun bisa ibaratnya itu mengelabuhi hero musuh kalian. Jadi yang awalnya hero Franco dikiranya tumbang, tapi ternyata nggak jadi tumbang, tapi malah bisa kabur. Selain itu Immortality bisa ningkatin physical defense sama darah, yang membuat pertahanan hero Franco tambah kuat dan darahnya makin banyak lagi. Nah di sini aku udah jelasin emblem dan build Franco terkuat, dan kita lanjut ke penjelasan berikutnya yaitu tips dan trik main hero Franco. Aku biasa pakai skill 1 duluan, buka pertama kali gitu loh ya, karena skill 1 ini bisa untuk menarik hero musuh dari jarak yang jauh. Misalkan nih ada hero musuh meleng dikit, kita tarik, ini kita bisa menariknya. Ketika kalian pakai hook ini, tips dari gua ini, lihat arah musuh mau kemana. Misalkan Leslie nih, kan dia istilahnya mau maju-maju tuh. Nah kalian prediksi pergerakan Leslie kemana, langsung aja kalian tarik, dapet kan. Nah itu adalah tips dan triknya main hero Franco menggunakan skill 1 ini. Skill 1 mengeluarkan jangkar, dan jangkar itu bisa menarik hero musuh, yang membuat hero musuh memiliki efek sisinya crowd control, yang membuat hero musuh saat ditarik ini nggak bisa ngeluarin skill
maupun mengeluarkan spell. Hero musuh ini nggak bisa berkutik saat terkena hook dari Franco. Apalagi hook ini bisa dikombinasikan dengan flicker yang biasa disebut dengan combo hook flicker. Kita menuju ke skill 2. Skill 2 ini Franco menghentakkan hero Franco ke dalam tanahnya jedang gitu loh ya. Nah, saat mengeluarkan efek hentakan ini, musuh terkena efek slow juga. Jadi efek yang membuat pergerakan hero musuh menjadi lambat. Kita ke ultimate. Ultimate hero Franco ini bisa memberikan efek suppress ke hero musuh. Jadi saat kalian ngeluarin ultimate itu membuat pergerakannya menjadi terhenti dan seketika hero musuh ini tertangkap oleh hero Franco. Jika teman-teman ada tips dan trik lain seputar hero Franco, bisa langsung aja tulis di kolom komen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa membuat kalian jago main hero Franco-nya.